Profesor Sofyan Effendi, seorang ahli hukum Universitas Gadjah Mada, menyatakan reformasi birokrasi adalah jantung pemberantasan korupsi. Tanpa itu, penindakan hanyalah mengurus gejala, bukan pada penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri, perkenalkanlah kami tim Tandean berdiri pada standing position pro terhadap adanya mosi perdebatan kali ini. Saya Lailatul Maftuha selaku pembicara pertama, Vinanda Unzila Ilmiah selaku pembicara kedua, serta Bayu Aji selaku pembicara ketiga. Dewan Juri berbicara mengenai korupsi di Indonesia, marilah kita berkilas pada satu realitas pahit, di mana korupsi di Indonesia tetap masif meskipun penindakan hukum sudah berjalan keras selama lebih dari 2 dekade. Artinya, strategi yang bertumpu pada penangkapan dan pembinaan semata terbukti tidak cukup efektif sebagai model utama pemberantasan korupsi. Marilah kita melihat data dari Indonesian Corruption Watch yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 603 kasus korupsi dengan 1083 tersangka dengan total nilai kerugian negara mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dewan Juri, angka ini naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini pun menegaskan bahwa logika tangkap dan hukum dan selesai tidak pernah menyentuh akar persoalan. Korupsi tetap terjadi secara berulang karena tidak ada intervensi struktural yang memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara, sistem pengadaan, mekanisme pengawasan, hingga pada budaya birokrasi yang rawan penyalahgunaan wewenang. Dewan Juri, oleh karenanya, keberpihakan kami akan kami landaskan pada beberapa poin justifikasi. Yang pertama, secara konstitusional, nyatanya fokus pada pencegahan sistemik merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menegaskan bahwa pengawasan keuangan negara harus dilakukan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yang berarti negara diwajibkan untuk membangun sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan yang transparan, preventif, dan terkendali sejak awal, bukan dengan menunggu kejahatan terjadi baru kemudian ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, untuk memahami urgensi pencegahan sistemik, kita harus melihat 3 bentuk korupsi di Indonesia. Petty corruption di pelayanan publik, grand corruption dalam proyek besar, dan juga political corruption dalam proses politik. Selama ini, penindakan hukum hanyalah menjangkau grand dan political corruption, itu pun dengan efektivitas yang terus-menerus menurun. Sementara petty corruption yang paling sering merusak hubungan rakyat dengan negara hampir tidak pernah tersentuh karena penindakan hukum kita berbasis pada kasuistik dan juga reaktif. Dewan Juri, kami tidak serta-merta mengatakan bahwa penindakan hukum harus dihapus. Tidak demikian. Penindakan tetap penting sebagai ultimum remedium. Namun sebagai strategi utama di mana penindakan tidak hanya menyelesaikan masalah secara case by case, namun juga menjangkau akar masalah, baik sistem pengawasan yang lemah hingga tata kelola yang buram. Pencegahan sistemik merupakan strategi yang efektif dan konstitusional dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena korupsi di Indonesia bersifat endemik dan bersifat sistemik, sehingga tidaklah dapat diselesaikan hanya melalui pada penindakan hukum yang reaktif. Dewan Juri, nyatanya pencegahan sistemik hadir sebagai implementasi dari multi-pronged integrated approach, yang mana marilah kita melihat bahwa korupsi di Indonesia secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai kejahatan yang bersifat sistemik, sebagaimana yang diakui dalam Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidaklah disebabkan oleh perilaku individu saja, melainkan juga pada akibat struktur, budaya, serta pada mekanisme birokrasi yang membuka peluang penyimpangan. Pun berdasarkan pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menegaskan bahwa pengawasan keuangan negara harus dilakukan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yang berarti negara diwajibkan untuk membangun sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan yang transparan, preventif, dan terkendali sejak awal, bukan malah menunggu kejahatan terjadi barulah kemudian ditindaklanjuti. Pun penindakan hukum selama ini hanyalah bersifat reaktif, yakni bergerak setelah ada kerugian yang terjadi, dan tidaklah mampu untuk memutus pola korupsi yang berulang karena tidak menyentuh pada akar strukturalnya.
Padahal, jika kita melihat pada sifat korupsi di Indonesia yang terdiri dari dua karakter, yakni yang pertama bersifat endemik, yakni yang terjadi secara terus-menerus, serta bersifat sistemik, yakni yang terbangun dalam prosedur, tata kelola, dan relasi kekuasaan institusional. Pun kondisi ini tercermin dalam Corruption Perception Index atau CPI Indonesia yang dalam beberapa tahun telah stagnan pada skor 34 hingga 38. Tentunya, skor ini jauh di bawah standar negara yang dianggap memiliki birokrasi yang bersih. Pun stagnasi ini membuktikan bahwa penindakan tidaklah berdampak secara struktural. Dalam perspektif teori tata kelola John Elkington melalui konsep triple bottom line menegaskan bahwa keberlanjutan atau sustainability haruslah mencakup pada tiga aspek. Yang pertama keuangan, kedua sosial, dan yang ketiga pada pemberdayaan masyarakat. Yang manakala korupsi merusak ketiga aspek ini sekaligus, sehingga pencegahannya pun haruslah bersifat multidimensional dan terintegrasi, bukan hanya pada sekedar represif belaka. Pun data tersebut telah menyatakan betapapun gencarnya tidaklah menghasilkan perubahan struktural yang signifikan. Kasus-kasus besar yang berulang, seperti data pada Kemenpan RB yang menunjukkan bahwa dengan rasio auditor 1:350 pegawai, di mana banyak inspektorat hanya mampu melakukan audit pada sekitar 30 hingga 40% OPD per tahunnya. Hal ini menyebabkan terjadinya peluang korupsi tidaklah terdeteksi sejak dini. Hal ini juga menunjukkan pola yang sama, yakni sistem perizinannya tidak transparan, lemahnya pengawasan internal, dan prosedur yang memberi banyak ruang diskresi. Fakta ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekedar pada individu yang korupsi, tetapi juga pada arsitektur kelembagaan yang memungkinkan korupsi akanlah berulang. Pun sejalan dengan teori triple bottom line John Elkington yang semakin memperkuat pada argumentasi ini, bahwasanya tata kelola negara yang berkelanjutan haruslah mengintegrasikan pada aspek keuangan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Serta korupsi akanlah bersifat destruktif bagi ketiganya, sehingga strategi pemberantasannya pun haruslah komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, seluruh bukti dan penalaran tersebut secara langsung akanlah mengarah pada kesimpulan bahwa pencegahan sistemik merupakan pendekatan yang paling tepat dan paling efektif untuk menjawab karakter korupsi Indonesia yang kompleks. Penindakan hukum tetaplah harus diperlukan, namun tidak dapat lagi menjadi fokus utama karena sifatnya hanya kasuistik dan tidak menyentuh akar persoalan. Hanya melalui pencegahan sistemik, meliputi rekayasa institusi, digitalisasi prosedur, transparansi anggaran, dan pengawasan lintas lembaga, kita akan dapat mempersempit peluang korupsi dan pada akhirnya akan menghentikan pola korupsi yang repetitif. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa mosi ini bukan hanya rasional tetapi merupakan satu-satunya strategi yang sejalan dengan kebutuhan bangsa dalam menghadapi korupsi yang begitu mengakar. Dewan Juri, berdasarkan yang telah disampaikan oleh pembicara 1 serta pembicara 2, pemberantasan korupsi di Indonesia harus bergeser dari paradigma represi menjadi paradigma yang pencegahan sistemik. Oleh karenanya, model penindakan yang dominan selama ini tidak menghasilkan penurunan tingkat korupsi secara signifikan maupun berkelanjutan. Dewan Juri, korupsi di Indonesia tumbuh bukan dari semata perilaku individu yang menyimpang, tetapi dari cara institusi negara dibangun, dikelola, dan diawasi. Dewan Juri, ketika kelemahan prosedur, celah regulasi, dan ketidakaturan tata kelola dibiarkan, maka setiap individu yang masuk ke dalam sistem itu akan menghadapi peluang yang sama untuk melakukan penyimpangan. Menurut Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto menyatakan bahwa sejak 2014 hingga 2025, KPK telah menangani 310 perkara korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Dewan Juri, angka 310 perkara dalam satu dekade menunjukkan pola yang konstan, artinya penangkapan, penetapan tersangka, dan pemidanaan tidak menghentikan laju korupsi secara sistemik. Hal ini menunjukkan penindakan ternyata tidak memutus akar masalah. Dewan Juri, marilah kita berkaca pada negara Hong Kong melalui Independent Commission Against Corruption yang berhasil menurunkan tingkat korupsi secara drastis karena fokus melakukan pencegahan sistemik.
Independent Commission Against Corruption memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi sejak sekolah dasar dan menjadikannya integritas sebagai nilai budaya publik, bukan sekedar norma hukum. Maka hasilnya apa Dewan Juri? Hong Kong telah berubah dari salah satu yurisdiksi paling korup di Asia pada tahun 1970-an menjadi salah satu yang paling bersih hingga saat ini. Maka dari itu Dewan Juri, berdasarkan bukti tersebut, penindakan hukum ternyata tidak mampu menurunkan angka korupsi secara signifikan. Sebaliknya, negara yang berhasil menekan angka korupsi seperti Hong Kong melakukannya dengan mengglobal fokus pada pencegahan korupsi secara sistemik. Oleh karena itu Dewan Juri, pencegahan sistemik adalah upaya untuk memutus mata rantai korupsi secara struktural, berkelanjutan, dan konstitusional. Dewan Juri, berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan, kami tetap berdiri pada standing position pro pada mosi kali ini. Dan sekian, terima kasih dan salam insan cendekia.